Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Robani. Saya asli orang Pekalongan. Saya dilahirkan di Pekalongan, tepatnya di desa Keraton Lor, atau bisa juga di desa Keraton Kidul, karena bapak dan ibu saya itu orang Keraton Kidul dan Keraton Lor, Kota Pekalongan. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana perjalanan saya ketika saya meniti sebuah usaha, dan juga saya berkomunitas bersama Om Sinau Sogan, yang kemudian di situ juga melahirkan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang kita jalankan, baik saya secara pribadi maupun teman-teman di komunitas Om Sinau Sogan. Mungkin saya berawal dari Om Sinau Sogan terlebih dahulu. Om Sinau Sogan base campnya di Kuripan Lor, Gang 3 nomor 17. Kebetulan rumah itu milik pembina kita, Bapak dosen Tribut Ahwandi, yang sementara ini rumah atau base camp itu saya tempati bersama keluarga saya, karena kebetulan rumah itu juga menjadi tempat untuk kegiatan kita bersama. Selain itu, di Om Sinau Sogan juga kita manfaatkan untuk kita bikin usaha kecil-kecilan. Ada warmidap namanya di situ, ya warung mie kecil-kecilan dan juga warung kopi. Selain itu kita juga banyak bergerak ya di bidang kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan yang lingkupnya di dunia pendidikan, karena Om Sinau Sogan itu berawalnya dari komunitas teater Sogan. Kemudian kita lebih berkembang lagi, kita lebih meluas, yang akhirnya di dalam Om Sinau Sogan itu sendiri menjadi wadah untuk teman-teman ya berekspresi. Kita saling tukar ilmu, saling tukar pengalaman, kita sharing-sharing. Karena di situ bukan hanya anak-anak teater, ternyata banyak juga anak-anak dari lintas genre mungkin ya. Jadi dari anak-anak yang suka musik juga ada. Kebetulan di Sogan juga ada musiknya, ada musik kontemporer atau musik bisa dibilang alternatif, yang dulu musik itu pernah main juga di kelompok musik Sogan, itu juga pernah main di Ngayog Jazz yang dibawakan sama teman-teman. Waktu itu ada Mas Yael dan juga sama Mas Jogawi bareng sama Mas Iko yang ikut manggung di Ngayog Jazz. Nah, dari Om Sinau Sogan itu juga menelurkan atau menghasilkan kegiatan program yang namanya Sekolah Sogan. Nah, Sekolah Sogan ini mungkin nanti di lain waktu akan saya ceritakan lebih lanjut. Secara singkatnya, Sekolah Sogan ini menjadi tempat untuk belajarnya anak-anak secara gratis ya. Jadi anak-anak bisa belajar semaunya. Dalam arti semaunya, anak-anak pengen belajar apa sih? Nanti teman-teman dari Sogan ini, dari Sekolah Sogan, yang akan menemani anak-anak belajar. Kebetulan kalau Sekolah Sogan itu bertempat di Medono, karena ada salah satu teman yang dengan sukarela ada rumahnya bisa dipakai untuk berkegiatan, akhirnya dipakai juga di situ, namanya Sekolah Sogan. Kegiatan di Sekolah Sogan sendiri juga sudah banyak, ada belajar calistung ya, kemudian ada belajar persiapan untuk TOEFL, persiapan untuk masuk ke universitas, juga persiapan untuk ujian. Yang sedang digagas saat ini, teman-teman sedang memperjuangkan atau masih berjuang untuk legalisasi ke Dinas Pendidikan agar terwujud PKBM, nantinya bisa menjadi sekolah yang bisa mengeluarkan ijazah, namun kurikulum tetap teman-teman yang akan menggodok untuk kurikulumnya. Kurang lebihnya seperti sekolahnya Pak Toto yang ada di Salam di Jogja ya, prototipenya hampir seperti itu. Kita belajar dari beliau karena kita juga sering berkomunikasi dengan teman-teman lintas generasi dan juga lintas kota yang bergerak di dunia pendidikan dan juga dunia yang pemerhati sosial, pemerhati pendidikan juga. Nah, di situ teman-teman banyak belajar bersama anak-anak, belajar mulai dari ada calistung tadi, kemudian ada juga belajar musik, ada juga belajar teater. Jadi
setiap hari itu ada jadwalnya. Nah, jadwalnya ada belajar calistung itu tadi, kemudian ada juga belajar musik di hari Sabtu kalau tidak salah. Kemudian, nah ini yang menarik, kita juga ada ngaji. Ngaji apa di situ? Ada ngaji kitab, ada ngaji bahasa Arab juga, belajar nahwu shorof. Kebetulan teman kita yang aktif di Ormas Sogan ada beberapa yang juga lulusan dari pondok pesantren. Kemudian ketika sudah pulang ke Pekalongan, kita saling berbagi ilmu. Yang dari pondok pesantren ngasih ngasih ilmu lah, berbagi ilmunya kepada teman-teman yang belum berkesempatan untuk nyantren. Dan kita juga ajarkan ke anak-anak atau ke saudara-saudara kita yang bergabung di Ormas Sogan untuk belajar berbagi, kita peduli sosial. Seperti halnya kemarin ada Pekalongan ada bencana alam yang cukup serius, yaitu banjir rob. Nah, ketika banjir rob ini sungguh-sungguh luar biasa waktu itu, disertai juga waktu musimnya penghujan, jadi benar-benar banjirnya di luar perkiraan, banjirnya sungguh bisa dibilang banjir yang cukup besar. Nah, kita berbagi donasi, kita berbagi apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman yang ada di daerah situ yang terkena atau terdampak banjir rob dan juga banjir luapan air sungai. Kita ajarkan adik-adik kita yang ada di Sekolah Sogan untuk yuk kita belajar bareng, kita berbagi. Kita bukan hanya belajar untuk diri kita, kita juga belajar bagaimana sih kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, di Ormas Sogan juga di base camp biasanya kita ada rutin ada kegiatan kajian, entah kita mengkaji sebuah buku, kita bedah buku, atau juga kita adakan nonton film, kemudian kita kupas, kita bedah. Seperti kemarin kita nonton sebuah film dokumenter dari teman-teman jurnalis ya yang memproduksi sebuah film itu, kemudian kita tonton bareng-bareng. Sebelum itu juga kita nonton bareng sama anak kampung ya, kita nonton film-film yang mendidik lah ya, yang memotivasi anak-anak untuk bisa giat untuk belajar, untuk mau berkembang, mengoptimalkan dia punya skill apa. Jadi kita lebih ke menemani mereka yang mau belajar untuk menemukan bakatku di apa sih dan saya pengennya di apa. Kita tidak mengarahkan, tapi kita menemani proses teman-teman itu. Nah, di Ormas Sogan ada beberapa usaha yang sudah kita jalankan, baik yang secara pribadi ataupun yang secara kolektif. Secara pribadi dari teman-teman anggota atau teman-teman yang ada di dalam wadah Ormas Sogan. Contoh kecil saya sudah memulai usaha, yaitu di produksi kopi. Seperti yang terlihat ini ada kopi bubuk dan juga ada kopi yang sudah berbentuk seduhan, yaitu kopi susu. Saya memulai usaha ini kurang lebih sudah 4 tahun. Dari tahun 2017 saya belajar sama tetangga yang sudah seperti saudara. Kebetulan dia punya kebun kopi, saya belajar dari beliau, kemudian saya kembangkan. Dan kebetulan pasca pandemi ini saya ketemu dengan saudara dari Jawa Barat yang ikut membantu atau ikut join bareng untuk mengembangkan usaha ini, karena ya jujur aja kemarin waktu pandemi sempat ya terhantam lah ya. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai bangkit lagi. Nah, ini ada produksi kopi saya dari Robusta dan juga ada Arabica yang diolah mulai dari kita ngambil dari petani, kemudian di grading, di roasting sendiri dan digiling sendiri juga, dan akhirnya jadi kopi bubuk yang ukuran 250 gram. Ada juga yang sasetan yang kecil yang siap seduh atau kemasan drip bag, ada juga yang kemasan botolan yaitu kopi susu. Nah, selain usaha kopi ini ada juga usaha yang kita jalankan secara bersama, yaitu media yang sedang kita kembangkan, namanya media cintapekalongan.com. Platform media cintapekalongan.com ini kita merujuk atau kita sebenarnya bukan meniru ya, tapi ada prototipe yang akhirnya kita adopsi, yaitu model-model dari monco.co ataupun dari Tirto, yang akhirnya awalnya kita sering ngeblog ya, kita ngeblog bareng sama teman-teman blogger, kemudian kita kembangin kayaknya ini asik deh kalau kita punya media sendiri, media mainstream, media non mainstream yang mewadahi
kreativitas anak-anak. Nah, kebetulan kontributor ataupun redaksinya, tim redaksinya ya diisi anak-anak mahasiswa. Ada mahasiswa dari IAIN Pekalongan, ada mahasiswa dari Unikal, ada juga mahasiswa dari universitas lainnya dari Kota Pekalongan yang ya kebanyakan mungkin anak-anak IAIN ya, yang Pimretnya juga dipimpin oleh pembina kita, ada Pak Aribut Ahwandi selaku Pimret. Kemudian tim redaksinya ada beberapa teman-teman yang notabene mereka masih anak kuliah semua, dan kontributor kita atau teman-teman yang ngirim tulisan ke kita juga kebanyakan masih anak-anak kuliahan. Dan bahkan kemarin juga kita sempat sedikit melebar, kita ngajakin anak-anak yang masih sekolah, anak-anak SMA untuk ikut gabung, yuk join, kalau pengen nulis ayo nulis lah ke kita, kirim tulisan-tulisan itu ke kita. Selain itu mungkin ada juga usaha dari teman di Ormas Sinasogan yang sudah jalan juga, ada di bidang wedding organizer, ada Mas Yael di sana. Kebetulan saya juga selain produksi ini sebenarnya basic saya di dunia event juga, karena saya sampai sekarang juga masih aktif di event organizer namanya eonisia.id, bergerak di bidang event. Kemudian karena pandemi ya event kita masih agak kurang ya, jadi lebih banyak difokusin untuk kegiatan yang lain dan juga untuk produksi kopi. Nah, kalau untuk produksi kopi ini sendiri pemasarannya sebenarnya awalnya hanya dari teman ke teman, kemudian berkembang kita di media online ya, karena sekarang digital market digital itu juga sudah sangat mau tidak mau kita juga harus mengikuti zaman. Ada juga di marketplace, ada di beberapa marketplace sudah tersedia, Canting Coffee namanya. Kita juga ada medsosnya juga sudah ada di Instagram maupun di Facebook, secara fanpage-nya juga sudah ada, dan kita kembangkan lagi. Kita titipin nih, biasanya saya titipin produk-produk ini ke toko oleh-oleh yang ada di Kota Pekalongan. Ada beberapa toko oleh-oleh yang saya titipin produk ini, dan alhamdulillah penjualannya juga cukup ya disyukurilah, alhamdulillah penjualannya bagus. Pasca pandemi ini, karena kemarin pandemi sempat vakum sebentar, kemudian ini kita lanjut lagi, kita produksi lagi. Alhamdulillah ini penjualan sudah mulai ada peningkatan. Selain itu juga kita rencana masih membangun hubungan dengan beberapa hotel di Kota Pekalongan yang nantinya mudah-mudahan bisa kerjasama dengan kita, karena berangkatnya awalnya beberapa hotel itu sudah bekerja sama dengan Cinta Pekalongan, dengan media kita. Nah, kemudian kita coba masukin beberapa produk teman-teman yang memang punya punya produk, entah itu teman-teman UMKM ataupun juga dari teman-teman Ormas Sinasogan, itu coba kita bantu untuk biar bisa ada produk-produk kita di setiap hotel yang ada di Kota Pekalongan. Karena kalau kita lihat dari teman-teman komunitas yang ada di kota lain, itu banyak sekali teman-teman UMKM ataupun teman-teman komunitas yang produknya bisa masuk ke beberapa instansi ataupun ke hotel-hotel ataupun ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu yang sedang kita coba bantu, karena mau tidak mau di masa pandemi ini kita harus bahu-membahu untuk bisa bareng-bareng mengangkat perekonomian ataupun kreativitas kita bersama. Nah, dari produk ataupun dari kegiatan ini sebenarnya kita juga tidak melulu profit oriented, karena ya bagi kita teman-teman Ormas Sinasogan, sebuah usaha adalah sebuah proses. Apa yang kita jalankan hanya sebuah proses, namun pada intinya kita pengen berkarya, kita pengen bisa menghasilkan sebuah karya, kita bisa menghasilkan kreativitas apa yang ada di otak kita, kemudian kita tuangkan ke action kita. Adapun hasil ya itu bonus lah buat kita. Yang paling penting bagi kita yang selalu kita ajarkan atau yang selalu kita pegang dalam komunitas Ormas Sinasogan adalah paseduluran, persaudaraan. Kita berkarya bersama, kita berproses bersama untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang mana karya itu bisa kita nikmati, dan juga tentunya paling penting bisa bermanfaat untuk orang lain ataupun untuk sekitar kita. Nah, mungkin sekilas itu tentang kegiatan apa yang sudah saya jalankan.
baik di komunitas maupun di usaha saya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu awal karya yang kita kerjakan, menjadi sebuah awal pintu ya, membuka pintu untuk bisa melihat dunia yang lebih luas dengan karya-karya kita dan mengenal banyak orang, dan kemudian mengenal banyak saudara di luar sana, dan tidak berhenti hanya di satu karya saja, tapi kita bisa berkarya di banyak hal tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.